Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Haji Nuriyah, alhamdulillah kita sehat-sehat, dan hari ini tanggal 3 ya. Tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Maksud saya tanggal 3 Rajab ya. Tanggal 3 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Sering doa yang dipanjatkan oleh masyarakat kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan panjangkan umur kami sehingga menemui Ramadan. Ya, bagus juga doa itu, artinya minta supaya sehat ya. Walaupun Omikron ini tampaknya banyak makan korban, meskipun hanya sakit tidak sampai meninggal, tapi kita berjuang supaya Ramadan tahun ini kira-kira ya dapat kita laksanakan ibadah seperti yang sekarang ini. Untuk menyongsong Ramadan memang berbagai macam usaha yang dilakukan oleh masyarakat kita, dan dalam agama kita tentu saja bukan hanya menghadapi Ramadan, tapi menghadapi hari demi hari, minggu demi minggu di dalam hidup sebagai seorang muslim juga harus selalu ada persiapan-persiapan, ada planning atau perencanaan-perencanaan yang harus dilakukan, sehingga hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah ini benar-benar terarah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran misalnya ada surah As-Saff. As-Saff itu artinya bersaf. Bersaf itu artinya bersusun. Bersusun itu artinya teratur. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, yujahiduna fi sabilihi, di jalannya, saffa, dengan cara bersaf, ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka itu seperti deretan atau susunan bangunan yang tertata rapi. Para mufassir Al-Quran memahami ayat ini sebagai keharusan atau keniscayaan kita di dalam hidup ini membangun perencanaan-perencanaan. Jadi kalau orang kampung merencanakannya ya tradisional saja, menjamur benih kan, ya, memabrik beras, ya, menutuk beras, ya. Sama dengan menyiapkan Idul Fitri ya, di kampung itu baulah tapai. Ya, tapai itu kenapa tapai? Ya, karena tapai ini kan tahan lawas. Kalau bolongan ayam kan ya paling sehari dua hari sudah
basi ya. Tapi kalau tapai ini tahan beberapa hari. Ya, kemudian putu, wadai putu, ya, mungkin pian-pian kita tahu lagi wadai putu ya. Wadai putu ini apa namanya? Beras ketan direndam, kemudian ditumbuk, setelah ditiriskan, kemudian ditumbuk, dicampur dengan gula putih, kemudian dicetak secara manual, ya. Kemudian dijemur di panas matahari. Nah, itu juga ya mirip-mirip pungguan lah. Tahan gitu seminggu gitu ya. Jadi orang Bahari itu mempersiapkan segala sesuatu itu dengan kearifannya masing-masing. Ya, Islam memang tidak mengajarkan harus baula tapai, kemudian dan baula wadai putu kan. Apam juga, apam di kampung itu tidak pakai kelapa ya, tidak pakai santan kan. Kenapa? Karena kalau pakai santan itu cepat basi. Tapi kalau tidak pakai santan, kalau inya dingin, karas, kalau ditawakakan, kalau dilempar gitu. Nah, tapi nanti kan dipanasi ya. Dipanasi, nah, pas panas itu lama pulangnya. Jadi kita di dapur itu begenaan aja anunya, rinjingnya atau sablukannya yang mati. Itu kearifan lokal namanya. Kearifan lokal ini ada pada setiap kita dalam hal menyiapkan segala sesuatu terkait dengan hidup sebagai seorang muslim dan muslimah ini. Nah, sekarang sudah ada freezer, sudah ada kulkas. Nah, maka sekarang wadai apa saja bisa diawetkan melalui kulkas. Di kampung jangan pun kulkas, listriknya ya ada, lampunya lampu strong king, strong kuat king raja, jadi lampu kuat dan raja selama ada minyak gasnya. Kalau ada minyak gasnya wuyuh juga lampunya itu mati juga kan. Dan selama dipompa, jadi bila sudah pindah redup tuh dipompa lagi kan secara manualnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, persiapan-persiapan kita di dalam melaksanakan ajaran agama itu, saya kira yang paling penting adalah ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Kalau di kampung ya karena sumber ilmu pengetahuannya itu sangat terbatas, maka yang mereka pikirkan itu adalah persiapan-persiapan yang bersifat fisik, material saja. Bagaimana membersihi kolam. Nah, di kampung tuh tempat wudhu tuh kolam, bukan keran, bukan kolam. Jadi kalau kita membasuh muka, bekas basuhan muka itu masuk lagi ke kolam. Dan di kolam tuh diandaki ikan apa? Mujair ya. Nah, ikan mujair. Kemudian kaki itu dimasukkan ke dalam kolam itu, bukan dibasuh dalam pengertian dituangkan air, karena di kampung juga dipahami bahwa air kolam itu ada berkahnya. Sesekali kalau orang beli mobil baru, nanti banyak kolam itu disimburkan. Itu di kampung sudah hajar disimbur, sepeda motor nang hanyar ditukar tadi lawan banyak kolam. Nah, itu. Walaupun ya akhirnya kan higienitasnya kita ya mungkin bukan dipastikan ya menjadi tercemar, kebersihan air itu menjadi tercemar. Jadi saya kadang-kadang kalau ke kampung itu senang melihat orang kampung itu dalam mempraktikkan agama seperti baudu ya. Itu istilah cungkong di atas apa namanya bidingan
kolam tadi dibikin besar biasanya kolamnya itu, kemudian dia sama-sama di sana berwudu semuanya. Dan kadada pianya nang sakit mata, beritaan sehat aja. Karena juga di kampung dipahami al-wadu'u sifaun min kulli da'in. Air bekas wudu itu adalah obat bagi segala penyakit. Wah, di kampung banyu bekas wudu itu dianggap obat. Mana Pak Dokter, mana bujur wah ini. Pak Dokter. Di kampung ini kearifan orang kampung. Nah, tentu kita yang berada di kota, yang berada di wilayah yang informasi dan sumber-sumber pengetahuan semakin banyak dan bervariasi, maka yang paling penting dalam rangka menyiapkan itu adalah penyiapan ilmu pengetahuan. Karena fisik infrastrukturnya seperti Hajah Nuriyah ini sudah luar biasa. Di dalamnya saya kira sudah finishing semua, sudah sangat nyaman kita sholat di sini. Berarti yang perlu disiapkan lagi adalah ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini kita diajarkan melalui qalam namanya ya. Jadi Allah mengajarkan kita melalui qalam. Allazi 'allama bil qalam. Dalam surah Al-Alaq. Allah yang mengajarkan melalui qalam. Qalam itu pena. Pena itu huruf ya. Huruf itu dalam bahasa Inggris namanya liter. Lalu muncul literasi. Jadi orang Islam itu tingkat literasinya harus tinggi. Orang Islam itu harus pembelajar dan belajarnya melalui huruf. Melalui huruf. Nah, di kampung kalau kita banding-banding ya, belajarnya itu tidak melalui huruf, tapi mungkin melalui hafalan. Hafalan ini tergantung gurunya. Kalau gurunya benar, maka muridnya benar. Tapi kalau gurunya keliru, maka kekeliruan itu akan merembes ke sana kemari. Dan hafalan ini biasanya fanatismenya tinggi, yang namanya hafalan itu. Jadi tergantung kepada gurunya. Maka jangan aneh kalau cara beragama di kampung itu fanatisme mazhabnya sangat kuat, karena gurunya mengajarkan ilmunya melalui hafalan kepada muridnya. Beda dengan literasi. Literasi ini mengandaikan banyak sumber, lalu sumber itu ditelaah, dipelajari huruf demi huruf, kalimat atau kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, kitab atau buku demi buku dipelajari. Nah, sekarang tampaknya cara kita beragama ini kembali seperti kampung, yaitu paperless, kada bekertas lagi, hurufnya pun tidak terlalu jelas lagi, yaitu melalui media sosial. Nah, ini saya kira patut menjadi renungan kita. Orang banyak beragama melalui medsos.
Padahal medsos ini bukan sumber ilmu. Banyak orang yang men-share seakan-akan itu bagian dari agama, tapi akhirnya mencoreng kehidupan beragama. Ini yang sekarang terjadi nih. Jadi media sosial ini ketika kita lihat konten keagamaannya, itu kita harus betul-betul seleksi. Dan mungkin kita harus berpikir ulang, terutama terkait dengan ilmu pengetahuan agama. Kita tampaknya harus kembali ke buku, ke kitab, ke tulisan yang manual. Karena keramaian media sosial dalam kaitan dengan dalam tanda petik dakwah agama itu kadang-kadang tidak membawa kepada tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah dakwah, oleh sebuah taklim, tapi justru menggegerkan kehidupan beragama. Ada misalnya potongan video, Agil Siraj, mungkin pian tahu lah siapa itu Agil Siraj ya. Nanti kalau kalian bermasalah dengan munkar dan nakir, bilang aja kamu itu muridnya Mbah Hasim. Nah, hingga di situ aja, titik gitu ya. Nah, mulai kalau Anda bermasalah nanti di dalam kubur dengan munkar dan nakir, maka bilang aja bahwa kamu itu muridnya Mbah Hasim Asy'ari. Hasim Asy'ari ini kan pendiri Nahdlatul Ulama ya. Lalu dikomentari, saya kira yang mengomentari itu orang Muhammadiyah itu. Karena biasanya orang Muhammadiyah yang getol itu. Wah, artinya ini sudah macam-macam lah. Mungkin dipadahkan murtad lah, macam-macam lah. Dipadahkan mendiskreditkan malaikat lah, macam-macamnya. Padahal apa itu? Itu adalah potongan dari model anekdot ala pesantren. Ini ulun ingin menjelaskan pagi ini sebenarnya bahwa kita beragama ini harus belajar. Nah, itu maksudnya. Dan belajar itu harus dengan sumber yang valid, yang otentik. Ya, kalau di Muhammadiyah mungkin majelis tarjih, dokumen-dokumen fatwa tarjih itu sebahagian dari sumber yang harus dibaca. Jadi kalau yang tadi itu adalah anekdot ala pesantren. Itu sama aja dengan Gus Dur. Gus Dur itu bercerita kan, atau diceritakan orang tentang Gus Dur. Dan yang bercerita itu juga tentu orang NU juga itu. Dulu katanya Gus Dur, Megawati, Soeharto, Habibie naik pesawat. 4 orang mantan presiden ini naik pesawat. Pesawatnya itu kosong masih. Jadi penumpangnya itu Mbak 4 ini. Kemudian tambah pramugara 1, 5, tambah pilot 1, 6. Jadi penumpangnya 6. Cuma begitu mau diterbangkan pesawat itu, anak pilot itu yang baru pulang dari sekolah dasar memaksa ikut. Akhirnya umpat dengan baju seragam sekolah dan tas masih di belakang. Biasa tas kan. Jadi berarti penumpangnya berapa? 7 kan. Di tengah perjalanan baru ingat pilot ini bahwa parasut yang disiapkan itu cuma 6, sedangkan penumpangnya kan 7. Ya Gus Dur kan matanya tidak melihat.
Jadi ketika terjadi turbulensi di ketinggian, pilot kemudian menyuruh semua penumpang supaya mempersiapkan parasut, dan kalau terjadi apa-apa harus terjun payung. Dan ternyata betul, cuaca sangat buruk, maka semua terjun payung. Si anak tadi rupanya pandai, dia mempergunakan parasut. Jadi dia ambil parasut dan tas tadi dia hendak dihiga. Gus Dur ini karena kada melihat, tak ambil tas. Kada melihat kan? Ya, pasang aja juga ke belakang kan. Tajun lah 7 orang ini kan. Ternyata semua selamat, termasuk Gus Dur. Itulah katanya bukti bahwa Gus Dur itu orang wali. Nah, itu kesimpulannya. Ini kan sebenarnya anekdot ala pesantren. Jadi anekdot ala pesantren itu kadang-kadang seperti melampaui tradisi gitu. Masyarakat Amerika bertanya, kata Gus Dur, kepada Tuhan, "Hai Tuhan, Amerika ini masih terancam terorisme. Kira-kira kapan kehidupan di Amerika ini betul-betul terasa aman dan tentram?" Ujar Tuhan, "Ya kira-kira 1 kali pemilu lagi. Tunggulah nanti presiden yang baru 5 tahun." Lalu masyarakat Soviet juga bertanya, "Kami ini hancur berantakan. Kira-kira kami ini ya Tuhan berapa lama lagi baru bisa mencapai ketenangan hidup masyarakat kami ini?" Ujar Tuhan, "Ya tunggulah kira-kira 2 kali pemilu 10 tahun lagi." Lalu orang Indonesia juga bertanya kepada Tuhan, "Hai Tuhan, kalau kami ini memang negara makmur, tapi kok kemakmuran sumber daya alam ini tampaknya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kira-kira kapan bangsa kami ini menikmati kekayaan alam ini?" Lalu kata Gus Dur, Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan menangis. Wah, itu kan itu anekdot ala pesantren. Jadi itu sesuatu yang biasa dan itu ada maknanya. Tapi kemudian itu karena di medsos itu seakan-akan suatu cara berpikir, bersikap, berujar yang melampaui batas. Kalau yang Agil Siraj tadi itu maksudnya adalah begini, bahwa orang pesantren itu harus belajar agama. Belajar agama itu harus dengan guru. Gurunya itu ya antara lain seperti Hasyim Asy'ari dan keturunannya dan generasinya dan murid-muridnya. Belajar agama itu. Kalau kau belajar agama, kau praktekkan agama itu dengan baik dan benar, ya nanti tidak akan dipersulit lah di dalam kubur oleh munkar dan nakir. Kira-kira seperti itu maksudnya. Sama aja juga misalnya di beberapa pesantren tradisional, gambar guru itu walaupun sudah meninggal itu dipajang di dinding dalam ukuran yang sangat besar. Saya pernah ke pesantren Kapuh, ya, waktu itu masih belum meninggal Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ridwan, Guru Duan, ya. Belum meninggal beliau, masih hidup. Saya ke pesantren beliau di Kandangan. Di ruang pertemuan ada aula di situ. Jadi di depan aula itu ada gambar guru Ijai yang besar sekali. Kira-kira mungkin sama dengan keramik yang hitam ini, berdampingan dengan guru Duan. Guru Duannya masih hidup. Lalu saya tanya kan, "Ini apa nih Pak Ji?" "Ya Haji Sidin, sambil ingatakan kakanakan nih bener Haji Sidin. Jadi kakanakan nih bilainya acara muhadarah, acara pertemuan di ruang ini
Ini pasti tercangangi lawan gambar guru nih. Gambar Ko Jasidin lawan gambar peguruan. Peguruan ini sudah meninggal kan, Guru Ijai kan. Supaya Jasidin kekanakan nih merasanya tak awasi oleh gambar itu nah. Walaupun ulun guring Jasidin, tapi gambar itu ada aja. Jadi itu namanya kan kearifan lokal namanya. Jadi hal-hal seperti ini itu harus kita lihat dalam kaitan tujuan-tujuannya. Sama saya kira dengan lambang Muhammadiyah. Nah ini kan bagi orang yang paham, ini kan matahari. Matahari itu terbit di timur. Timur itu bahasa Inggrisnya Orient. Orient itu timur. Masyriq, masyriq itu artinya tempat terbit matahari. Dan timur itu senantiasa dipersepsi sebagai pencerahan. Matahari timbul cerah. Oleh karena itu kalau di suatu organisasi itu biasanya ada namanya orientasi. Nah, orientasi itu dari kata timur, orient. Jadi maksudnya pencerahan. Misalnya kalau organisasi baru dibentuk, lalu dilakukan orientasi. Orientasi itu artinya timur, artinya timur itu identik dengan cerah. Muhammadiyah lambangnya matahari. Lalu lawan dari timur itu barat. Barat dalam bahasa Arab maghrib. Maghrib itu artinya gelap. Dan gelap itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Sehingga orang menganggap barat itu sebagai musuh. Nah, ini sebenarnya bias bahasa. Orang asing dalam bahasa Arab disebut dengan gharib. Gharib itu orang asing. Al-Islamu gharibun wa sayaudu ghariban. Ya, gharib itu artinya asing. Burung gagak hitam yang dalam masyarakat jahiliyah dianggap sebagai lambang dari kecelakaan itu disebut dengan gurab. Gurab itu gagak hitam yang kalau dia datang dan berbunyi itu dianggap oleh orang-orang jahiliyah sebagai lambang atau tatangar dari akan adanya bencana. Gurab. Lalu turunlah ayat Al-Quran kan, walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah baik timur atau barat. Artinya persepsi tentang barat yang menakutkan dan membahayakan itu harus dihapus, karena timur dan barat adalah milik Allah. Nah, ini soal bahasa dan simbol-simbol. Nah, termasuk tadi lambang ini. Jadi lambang ini matahari. Lalu kemudian dibikin di tengahnya Muhammadiyah, orang yang berjuang mengikuti, mempelajari, meniru Muhammad. Iya, sebenarnya seluruh umat Nabi Muhammad ini Muhammadiyah sebenarnya kalau secara bahasa ya. Tapi karena Muhammadiyah itu kemudian adalah nama dari sebuah organisasi, kemudian terjadi penyempitan makna dari Muhammadiyah sebagai bahasa menjadi Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, jadi simbol-simbol atau lambang-lambang itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita harus melihat lambang, simbol, termasuk tadi video, potongan-potongan dari video yang kadang-kadang menggegerkan, itu harus kita pahami dengan proporsional.
Kadang-kadang di dalam tradisi pesantren memang anekdot atau begayaan itu sampai kepada hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang terasa tabu, tetapi dalam tradisi pesantren, dalam tradisi NU itu sesuatu yang mereka anggap biasa dan ada makna-makna yang ingin disampaikan kepada audiens. Tapi karena dunia sekarang terbuka dan masyarakat ini berbeda-beda, maka terjadi clash di sini, terjadi benturan-benturan, dan itulah yang meramaikan media sosial hari ini. Yang saya kira kalau kita kembali ke soal literasi, maka medsos sebenarnya bukan guru, ya, bukan guru medsos itu. Medsos itu hanya sarana saja yang harus kita seleksi dengan ketat, dan jangan sampai kita terpancing sehingga dia menjadikan pemicu terhadap geger sosial, ya. Geger, artinya geger ini viral, nah bahasanya viral, menjadi viral, dan kemudian itu dibagi kemana-mana, kemudian dengan itu kemudian terjadi saling benci. Kemudian kalau sudah benci antar umat Islam ini, maka kita menjadi bercerai-berai, dan itu sangat tidak produktif dalam membangun persatuan dan kesatuan. Nah, jadi kembali ke surah Al-Alaq, saya kira Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu sesuatu yang bergantung. Sesuatu yang bergantung itu maksudnya sperma itu kalau sudah dia membuahi terhadap indung telur, dia menempel di dinding rahim. Itu namanya alaq. Alaq itu menempel di dinding rahim. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan proses manusia itu dari sesuatu yang bergantung, menempel di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu Maha Pemurah. Allazi 'allama bil qalam, dia mengajarkan ilmu itu melalui qalam, bukan melalui media sosial, bukan melalui YouTube, bukan melalui potongan-potongan yang tadi, karena itu bisa menyebabkan kita kacau balau. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah memberikan ilmu kepada manusia dari hal-hal yang sebelumnya dia tidak ketahui. Nah, oleh karena itu saya kira dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita dalam melaksanakan ajaran agama, kita memang harus belajar. Kita harus membaca, harus berdiskusi dengan sumber-sumber yang akurat dan bukan dari media sosial. Ya, media sosial ini bisa kita pakai, tapi hanya sedikit saja. Saya kira ini kalau ada pertanyaan bagus juga, karena Sabtu ini kan libur juga, ya, dan belum terlalu tarang harinya nih. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu, ada yang ditunggu Pak? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, bebas saja nih. Nggak ada dah, aku dipaksa-paksa juga. Ada, silakan. Oh iya. Oh, nah silakan Pak. Oke. Ya, Bapak kasih sedikit saja. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Oh, kerusakan alam. Waalaikumsalam. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan Allah menciptakan
bumi ini dan seluruh alam ini untuk kamu, ya. Kan alladzi ja'ala lakumul arda lakum, Allah menciptakan bagi kamu. Jadi manusia itu diberi alam, ya. Tapi kemudian di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wasta'marakum fiha, dan manusia harus memakmurkan alam ini. Jadi berarti kan alam ini pemberian Allah kepada manusia. Jadi manusia ini menjadi core dari penguasa alam. Dan itu tampaknya juga yang kemudian menjadikan manusia itu bergelar khalifah. Jadi khalifah ini ja'ilun fil ardi, kan khalifah. Khalifah fil ardi khalifah. Manusia ini menjadi khalifah di bumi. Jadi bumi ini betul-betul penguasanya adalah manusia. Maka kecenderungan manusia menjadi penguasa yang tidak terkendali itu sangat besar. Karena Al-Quran sendiri menjelaskan manusia itu fil ardi khalifah, ya. Maka apa yang disebut dalam filsafat dengan antroposentrisme. Antroposentrisme itu, sentrisme itu kan sentral, ya. Sentral itu artinya pusat. Antropo itu manusia, antro. Itu menjadi sesuatu yang sangat berpeluang dan sangat nampak sekarang ini manusia seperti menguasai alam dan menganggap alam itu melayani manusia. Nah, jadi alam melayani manusia, manusia khalifah di alam ini. Inilah yang terjadi sekarang ini. Tapi orang lupa, nah, atau misalnya orang tidak sadar bahwa dalam agama seperti dalam Islam, menguasai bumi ini, menguasai alam ini tentu dengan prosedur yang ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah. Bukan menguasai dalam arti antroposentrisme, tapi menguasai dalam arti teosentrisme. Nah, teosentrisme ini, teo ini kan Tuhan, sentrisme pusat. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa agama kita namanya tauhid. Nah, tauhid itu teosentrisme, pusat segala-galanya adalah Allah. Inna lillah, kita dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah, berarti pusatnya adalah Allah. Maka tauhid teosentrisme itu adalah mengandaikan bahwa pusat segala-galanya, kendali itu dari Allah. Nah, maka kalau manusia menyadari tentang tauhid dan teosentrisme, maka alam ini menjadi makmur. Wasta'marakum fiha, tadi Allah menyuruh agar manusia memakmurkan alam ini. Nah, lalu bagaimana kita memakmurkan alam ini? Tampaknya alam ini kan rumit. Janganpun alam, ya, bumi ini saja kan rumit sekali. Misalnya ada gunung, di dalam gunung ini ada tambang. Tambang ini bernilai ekonomi tinggi, ya. Ini kalau di eksplorasi, kemudian dijual akan menambah pendapatan asli negara atau asli daerah. Tapi di situ ada ancaman dari kerusakan ekosistem. Nah, berarti di sini kan ada benturan pada satu sisi adalah ekonomi, pada satu sisi kerusakan alam. Bagaimana ajaran agama melihat seperti ini? Agama akan mengajarkan di sini al-akhzu bi akhafid dhararain, ya, mengambil
mengambil salah satu dari dua pilihan yang memiliki risiko. Jadi di sini ada namanya manajemen risiko, risk management. Jadi Islam itu sebenarnya sampai mengajarkan risk management dalam soal pengelolaan alam. Nah, dalam struktur sebuah negara itu sudah ada strukturnya. Ada dinas lingkungan hidup, ada dinas pertambangan. Silahkan di sini orang lingkungan hidup menjelaskan risiko dari eksploitasi terhadap sumber daya alam. Dan di sini harus orang-orang yang ahli dalam bidang ekologi, dalam bidang lingkungan. Yang pertambangan silahkan juga dia memberikan argumen bagaimana pertambangan ini dilakukan, maka mungkin nanti akan muncul sintesa. Eksploitasi dilakukan tapi lingkungan tidak terancam. Misalnya gitu ya. Jadi intinya di sini alam ini, dunia ini, bumi ini itu harus dikelola oleh berbagai pihak. Yang intinya itu adalah mengambil salah satu dari dua risiko yang terkecil. Nah, kalau kita ambil contoh tentang pemanasan global, sekarang ini kan semua negara mulai takut karena terutama di abad ke-21 permukaan air laut semakin tinggi, dan ini merupakan kenyataan dari teori rumah kaca yang sudah dijelaskan oleh para ahli ekologi dunia mungkin sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah dirasakan, wah ini di Banjar itu wayah-wayah di Lambung Mangkurat itu banjir, pada harinya saling panasan karena pasang tinggi di muka Lambung Mangkurat itu, di perempatan itu, di jalan Lambung Mangkurat. Ini kan menunjukkan bahwa permukaan laut memang semakin tinggi akibat dari pemanasan global. Dan pemanasan global itu akibat apa? Akibat dari pembakaran CO2. CO2 hasil dari pembakaran. CO2 itu ada hasil alami. Kita bernapas ini mengeluarkan CO2. Coba kita keluarkan napas kita dari hidung kita, itu pasti ada rasa panas. Itu CO2, ada CO2-nya. Tapi ini alami saja. Kalau alami ini masih toleran. Tapi kalau orang membakar batu bara, membakar mesin, pabrik dan sebagainya, ini yang lebih gawat. Dan sekarang atas nama kemajuan, maka ini tampaknya belum bisa direm. Pembakaran bahan bakar fosil ini seperti batu bara, kemudian bahan bakar minyak dan sebagainya, itu terus berlangsung. Maka terjadilah bumi ini semakin panas. Artinya apa ini? Artinya sebenarnya kalau kita mengambil sintesanya, sekarang apa yang diambil sintesanya itu? Para pemikir dunia sedang bekerja untuk mencari alternatif energi terbarukan. Maka energi ke depan bukan energi fosil, bukan batu bara dan minyak, tetapi matahari, angin, panas bumi, arus laut. Ya. Yang ini sangat banyak potensinya. Maka sekarang industri-industri energi sedang berpikir tentang energi terbarukan yang bebas CO2. Coba pian ke Aranio. Aranio adalah tadangar mesin pembangkit listrik. Kan ada Ranai. Itu energi terbarukan. Artinya kadada CO2-nya. Padahal yang dinyalakan kan ini sampai ke ini riam kanan aja nih menyalakan ini. Tapi pian pergi ke Barito. Pembangkit listrik tenaga diesel. Oh gak garuguman ya. Kan banyak pembangkit listriknya itu kan. Dan asapnya juga melambung tinggi.
Ini namanya energi fosil yang menyebabkan tingkat CO2 semakin tinggi dan nanti akan menyebabkan terjadi efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi sebenarnya sintesanya ada, tapi mungkin masyarakat ini atau manusia ini atau negara-negara di dunia ini masih berpikir terus ya bagaimana cara mengatasi persoalan ini. Jadi kalau singkatnya itu, bagaimana Islam melihat kerusakan lingkungan ini? Ya, Islam mengajarkan lingkungan ini adalah amanah dari Tuhan dan harus dipelihara dan harus dijadikan bermanfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan bagi seluruh makhluk hidup. Dan kalau terjadi benturan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan, ini harus diambil salah satu dari dua risiko yang terkecil, dan ini menghajatkan musyawarah para ahli di bidangnya untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang lebih tepat. Saya kira itu ya penjelasan yang bisa ulun berikan. Saya kira ini untuk pengajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.